Cakap-cakap siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Halo, kembali lagi di Cetar. Cakap-cakap siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Ya, kita kembali di episode 4. Episode 4. Saya Alcobi dan rekan saya Abdan. Kita ditemenin siapa nih Bang Cobi? Iya, ini ada tamu jauh ya, jauh banget ya. Waduh, luar biasa, kita kedatangan narasumber cantik-cantik. Iya. Bang Abdan sempat mimpiin gak ya yang cantik-cantik? Enggak ya? Belum. Bukan enggak belum. Oke, kali ini kita kenalan langsung ya sama narasumber kita, ada Dila. Iya. Mungkin langsung perkenalan diri nih, nama lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Nadila Fedenia Putri, biasa dipanggil Lala. Dan satu lagi ada yang sebutannya Ajeng gue. Iya, nama panjangnya ada 5 kata. Wih. Yardia Arya Kusuma Putri. Panjang banget ya. Ajeng. Kayak jarak antara Medan dan Siantar. 2 jam. 2 jam. 2 jam baca itu Ajeng lah. Tapi dia bisa menyebutkan dalam satu nafas ya, karena udah dari kecil dikasih. Betul. Jadi si Ajeng sama si Lala itu dia sebagai PCPM baru ya di sini. PCPM berapa? PCPM berapa? Panjangin PCPM apa sih? Pendidikan Calon Pegawai Muda. Iya, Bank Indonesia ya. Untung bener ya. Udah kompakan ngomongnya karena udah fresh banget ya. Kalau di PCPM nih banyak bertanya-tanya kadang ya. Mahasiswa yang udah fresh graduate tuh kadang di IG Bank Indonesia, gimana sih tes PCPM rekrutmennya di BI gitu. Kadang tetangga saya mau ngelamar di BI gimana sih caranya, atau mungkin abang punya pengalaman juga ditanya kayak gitu. Iya, banyak banget kayak saudara-saudara gitu, kayak wah kerja di BI, gimana cara masuk BI gitu. Iya. Pasti nanya gimana cara masuk BI gitu. Iya, betul. Nah, kali ini kita datengin khusus ya PCPM 36 karena baru kita pengen dengar langsung gimana masuknya di Bank Indonesia gitu ya. Oke. Nah, BI itu setahun sekali membuka PCPM kan gitu. Nah, terpusat pastinya, ya kan? Terpusat. Nah, kita tanya langsung mulai dari mana? Bang Abdan mau pilih siapa nih? Ajeng dulu atau Dila dulu? Pilihan sulit. Pilihan sulit. Ya kalau kita nggak baper. Tapi bener serius di episode yang menarik ya. Kenapa Bang Abdan tuh nggak sekaku ini biasanya? Kali ini ada apa sih sebenarnya? Enggak. Aman, semua terkendali. Ya, ke Lala dulu kali ya. Ya, ke Lala. Lala dulu udah tahu PCPM tuh sejak kapan? Maksudnya Benernya, udah dari kuliah? Iya, udah tahu dari kuliah sih Mas. Soalnya saya dari SBM ITB dan itu tuh udah setiap angkatan tuh pasti ada aja yang masuk di BI gitu, dan emang udah terkenal sulit ya lumayan. Jadi kayak PCPM tuh wah gitu biasanya gitu. ITB emang banyak sih, masih yang pegawai BI itu banyak banget ITB, apalagi yang sekarang ya. Apalagi jurusannya manajemen ya. Iya. Ya, itu banyak banget SBM. Enggak, Iya. bukan hanya manajemen, teknik juga Iya, banyak Teknik sih. industri Teknik biasanya. industri. Iya, benar. Iya. Bang Abdan sendiri Teknik industri. Oh, kan? kan bener ya. Jadi Iya. di BI itu bukan harus jurusan ekonomi, keuangan, ada juga yang teknik ya, kayak Mas Abdan juga. Terus abis itu udah tahu nih banyak kakak tingkat ya, Iya, benar. yang udah masuk PCPM terus. Tapi dari awal emang pengen masuk PCPM. Awalnya sih belum, Be. Oh, awalnya belum. Oh iya, PCPM. Terus terakhir tuh kemarin yang PCPM 36 tuh kan mulai 2021 ya, Jeng ya. Itu tuh kayak mulai tertarik nih atau coba aja ya gitu. Terus kayak di Bank Indonesia, sekarang kan Bank Indonesia banyak banget ya. Kayak BI Fast, Kris gitu-gitu. Jadi kayak Bank Indonesia tuh udah mulai dikenal masyarakat lagi gitu loh, Mas. Jadi kayak ketertarikan aku tuh mulai makin membuncah gitu, makin tinggi gitu. Nah, terus tahu ini rekrutmen PCPM lewat mana? Waktu itu dari banyak di WA grup keluarga ada, WA grup teman-teman ada, di Instagram, di mana tuh kayak setiap ada flyer rekrutmen PCPM tuh pasti nyebar banyak gitu. Kayak disuruh daftar ya. Iya, kayak ini
nih ponakan-ponakan kan biasanya Pak Ade bude-bude gitu. Jadi Oke, Mbak oke. Lala nih fresh graduate ya dari universitas mana tuh? Saya dari SBM ITB, Institut Teknologi Bandung, tapi nggak fresh graduate juga. Sebelumnya Oh, enggak pernah kerja sendiri, bisnis sendiri gitu. Oh iya bisnis sendiri. Jadi luar bisa biasa. kan ada range umurnya tuh Bang Jogi. Jadi kayak mulai dari fresh graduate sampai umur 26 ya Jen ya. Iya, Kalau kalau S1. Iya betul. Kalau misalnya S2 bisa sampai 28 kalau nggak salah. Iya. Iya gitu. Kalau Ajeng gimana? Ini dia Ajeng tahu rekrutmen PCPM lewat apa? Dari berita. Wah, dari berita. Iya. Berita radio. Enggak, Oh, enggak. berita aja. Kan waktu lo lagi pandemi kan waktu itu. Terus emang Ajeng waktu itu kerjanya nggak di Indonesia, terus lagi memang cari kerja untuk Oh, I di see. Indonesia. Dan sebenarnya ini udah ketiga kalinya, baru dapat di ketiga kali ya PCPM. Sebelumnya udah pernah Keren. Berusaha ya, Jangan berjuang menyerah. berarti. Iya, bener. Akhirnya dapat juga. Berarti ini bukan tes yang pertama kali, tapi Iya. bayangin tuh 3 kali nih Ajeng nyoba nih baru bisa ya. Iya benar hebat. Jadi bukan berarti sekali coba terus besok atau mungkin rekrutmen berikutnya nggak boleh ya, boleh aja ya, Iya, boleh silakan. kok. Artinya kan udah dapet pengalaman. Terus Jadi tahu. sebelumnya tadi keluar negeri, maksudnya sebelum di BI? Oh ya, kerjanya di Malaysia waktu itu. Oh di Malaysia, Terus udah akhirnya daftar ke sini. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ajeng jurusan apa? Teknik informatika. Wih, Jadi anak IT. programmer. Bener, anak Ya IT. kan BI juga kayak ulang. Iya ini hari ulang tahun BI. Oh iya, ya, happy lupa. Happy birthday. Iya ini episode spesial ya, pas ulang tahun Bank Indonesia ada juga PCPM yang kita datengin. Nah mungkin bisa cerita juga nih gimana sih susahnya waktu tes di BI itu. Masih ingat gak sih ini tahap? Ingat banget. Aduh. Susah banget. Masih ingat. Masih ingat tahap rekrutmennya? Masih Masih. Satu. Apa Ya? administrasi. Administrasi Iya dulu. kan? Apa Masukin aja berkas. berkasnya yang dilengkapi? Berkasnya lumayan banyak. Iya. Jadi harus dicicil dari jauh hari sih. Iya. Biasanya udah ada bocoran kan dari tahun lalu, ya udah Betul, disiapin. betul. Kayak Oh. apa ya? Ya, informasinya tuh jelas sih di webnya sama di flyernya kayak persyaratannya apa aja. Terus kali kita buka webnya tuh udah ada gitu. Jadi apa aja yang harus disiapin. Paling penting SKCK. Oh iya. Tapi bisa nyusul. SKCK ya. Tapi sebaiknya udah ada kali ya. SKCK itu ada masa berlakunya ya. Iya 6 bulan. Iya. Betul. Tuh. Terus seleksi administrasi. yang kedua Tes kemampuan dasar. kemampuan dasar sama person organization fit. Mhm. Jadi kayak ngisi gitu kita tuh cocok nggak sih value-nya sama BI itu value kita. Gitu. Kalau masih ingat nggak kalau dari perguruan tinggi negeri itu pasti nggak perlu akreditasi ya? Perlu juga nggak ada informasi di flyersnya itu? Kalau yang swasta itu harus akreditasi apa? Ingat nggak? Waduh, itu Waduh, apa kita harus lupa buka ya? dulu? Agak lupa ya Bang. Tapi Iya. kayaknya akreditasi enggak ya Mas? Biasanya sih ada Kayaknya ya. enggak sih. Enggak, Nggak ada kok. IPK aja biasanya. IPK aja. IPK. Syarat IPK sama jurusan kan Iya, ada di list biasanya ya cuma jurusan. ada apa aja gitu. Jadi kalau mahasiswa nih ada banyak yang lagi wisuda nih ya, berarti Iya. pas banget nanti ada PCPM 27 dicoba ya. 37. Oh 37 sorry, 27 lama banget. 27. Sorry Pak 37 ini 36 ya. Iya. Puluhan tahun lalu. Iya. Iya. Terus apa lagi tuh tesnya? Setelah TPA ya itu sama person organization fit. Yang habis ketiga itu ke bank sentralan. Bank sentralan sama bahasa Inggris. Yap. Sama satu lagi. Psiko enggak ya? Belum. Psikotes Belum. belum. Oh ya belum. Berarti bahasa Inggris ke bank sentralan sama ini pengetahuan umum. Iya. Ya itu ada Oh, di iya. tahap ketiga ya. Tahap Oh ketiga. bahasa Inggris ada juga walaupun ada TOEFL. Ada. Oh, iya, Gitu. TOEFL-nya berapa? Saya Harus. IELTS sih. IELTS. TOEFL nggak ada syarat TOEFL kok. Jadi nanti di tesnya di bahasa Inggris itu ya Mas ya? TOEFL kita ngumpulin kok saat itu. Iya. Oh aku IELTS. Kamu ngumpulinnya Iya. IELTS. IELTS Aku IELTS-nya TOEFL. berapa? 6 ya kak? 7? Oh iya 7 pas minimal tuh. 6,5 sih biasanya kok IELTS. Iya kalau Mbak Ajeng Aku pas-pasan 510. 500 ya. Masih bisa. Masih bisa. 510 ada angka 10-nya ya. Bukan pas-pasan nih. Jadi ada lebih dikit. apa namanya buat teman-teman mahasiswa yang baru tuh. Jadi ada TOEFL ya yang paling utama ya sama IELTS. Kalau IELTS ya 6,5, kalau TOEFL 500 ya minimal. Itu kunci tuh utama kalau masuk PCPM. Next apa lagi?
Setelah itu yang keempat itu ada leaderless group discussion, terus psikotes tertulis sama psikotes interview. Psikologi ya bilang. Psikologi. Itu panjang banget kayaknya. Jadi, berapa bulan tuh? Per tahapnya tuh Kita nunggu 2 mingguan ya. 2-3. Iya 2-3 minggu. Terus misalnya pengumuman hari ini misalnya itu tuh seminggu lagi tuh udah tesnya lagi gitu. Iya, beberapa hari Gitu. atau Jadi seminggu. kayak harus cepet gitu dan nggak bisa diburu-buru ya belajarnya. Jadi kayak Benar. mending persiapan aja sebelum pengumuman gitu. Oke. Apalagi ke bank sentralan. Iya karena itu lumayan susah sih kalau basicnya nggak ekonomi ya. Iya, harus baca dulu sebelumnya. Tapi itu semua lengkap di webnya. Jadi belajarnya di web BI itu udah lengkap Tinggal semua. diklik-klik. Luar biasa ya BI ya, udah menyajikan ilmu juga ya. Pengumuman, semua pengumuman ada, ilmunya ada, bahkan kajian yang selalu dibuat Bang Abdan juga ada ya. Masuk kayak di web BI. Keren. Ada ya, luar biasa. Next, apalagi yang kita perlu gali nih? Abis itu apa? Udah selesai sampai Masih ada. Masih ada. Itu keempat kan. Jadi Iya. tiap Ada berapa tahapnya tahap ada sih? beberapa. Ada 6. Ada 7. 7. 7 kali. Itu ketiga Itu ya? keempat. Iya, itu. Kan Maaf ya. administrasi, TPA, terus bank sentral, terus LGD. Oh, yang terus Kelima, setelah Kesehatan. kesehatan sama Kesehatan. psikiatri. Psikiatri, tes Psikiatri Iya, itu kejiwaan. Iya, Itu kejiwaan. Itu offline. Oh, itu offline. Itu offline. Iya, jadi semua kita kemarin offline ya? 36 tuh hybrid gitu. Oh, 1 hybrid. sampai 4 Empat. itu tuh Online. online. Setelah itu offline kesehatan. Kesehatan sama psikiatri, terus wawancara akhir. Interviewnya online lagi. Oh, interview lagi. akhir online lagi. Online lagi. Betul. Terus kalau Lala yang paling susah apa? Jujur- Paling susah atau paling berkesan? Terus. Jujur kesehatan sih ya. Soalnya deg-degan kayak karena kita kan selama ini ngerasanya sehat-sehat aja ya. Terus kan kayak tes kesehatan kan banyak banget. Semuanya benar-benar satu badan dicek gitu kan. Jadi kayak takut gitu loh ada sesuatu nggak. Jadi jujur kemarin waktu sebelum tes kesehatan tuh check up sendiri dulu gitu karena takut ada apa-apa. Kalau misalnya ada apa-apa bisa diperbaikin kan. Contohnya kemarin aku kayak gulanya agak tinggi atau kolesterolnya agak tinggi gitu. Oh, Itu gitu. jadi jaga pola makan, olahraga gitu. Oh, berarti Disiapin sebelum ya. tes kesehatan sempat tes mandiri juga Iya, ya? biar ngecek Persiapan. Iya, soalnya sayang udah di tahap hampir akhir gitu betul. kan. Kesehatan udah hampir akhir banget Iya. ya. Sebelum wawancara ya? Iya, kalau nggak benar salah ya. banget. Soalnya Di nyesek. wawancara nggak ada masalah. Oh, lumayan ada sih. Tapi wawancaranya fun sih menurut saya. Ada yang Soalnya bikin kayak- tertekan ya. Iya, karena panelis yang interview juga kayak bikin suasananya enak gitu. Jadi Oh, kita iya. bisa menyetak, bisa Lebih cerita, explore. bisa elaborate lebih enak gitu. Iya. Oh, berarti mungkin sudah bertransformasi ya. Iya. Karena kalau zamanku wawancara itu di bawah tekanan banget ya Oh, beda. di bawah tekanan sih, tapi jadinya ketawa-ketawa aja Iya gitu. iya kalau- iya di dalam ada yang serius banget, memang ada yang salah satunya agak joke gitu ya. Iya, supaya tapi emang lebih cair. tergantung yang interview ya, beda-beda. Iya, Betul, Betul. betul. Kalau Ajem yang paling ini Yang paling berkesan. paling berkesan. Tes kesehatan sama psikiatri. Tes kesehatan juga. Karena harus pulang dulu ke Indonesia terus balik lagi. Iya. Dan ya lumayan lah karantinanya 7 hari, balik lagi karantina lagi. Jadi PR-nya di situ sih. Demi BI. Us, Demi dedikasi untuk Iya, betul. biar bisa pulang ke Indonesia juga kali. Benar. Sama Abdi untuk Indonesia. Karena sebaik-baik negara orang lebih baik negara sendiri. Setuju, Kita benar. lahir di sini gitu ya. Apalagi yang Kalau interview akhirnya aman. Interview akhir aman, tapi jadi harus hati-hati kalau ngasih keyword ke interviewer. Jadi selalu ditanyain lagi. Iya. Wah, Kayak gitu. sekalian nih tips-tips interview. Oh, Oh iya. nyambung. Kalau dari Ajeng dulu. dari Tapi Ajem sebelum dulu. interview mungkin gini ya, ada TPA tuh. Oh iya. Oh TPA. iya. Kita minta tipsnya nih untuk TPA apa? TPA dulu nih sebelum interview. TPA sama tes ke bank sentralan. Nah, ya, mungkin tes ada tulis-tulis. tes yang nggak ada di pasaran. Biasanya psikologi tes psikologi Bank Indonesia itu kayaknya nggak ada di pasaran banget ya, beda ya. Sama person organization fit itu kayak jarang ya. Oh jarang ya. Nah coba nih dari TPA apa nih tipsnya? Kalau TPA sih kurang lebih sama kayak mau belajar untuk SBMPTN atau tes masuk ke kuliah gitu ya Jeng, ya. Latihan. Jadi kayak latihan, banyakin latihan. latihan. Banyak Kan latihan. banyak tuh buku-buku TPA atau soal-soal yang di-download juga banyak ya. Iya. Jadi latihan aja sih jam terbang karena dengan banyak latihan kan jadi terbiasa ngerjain Iya. soal.
soalnya nggak mungkin sama yang latihan-latihan itu, tapi at least kita udah kebiasa buat Tipenya mikir ya. cepet gitu Benar. ya, Iya. buat ngerjain cepat gitu. Intinya kecepatan ya di TPA, Iya. karena waktunya dikejar juga gitu Waktunya ya. terbatas Benar. banget ya. Soalnya terbatas ya. banyak gitu. Nah, Bang Abdan juga masih keinget ya waktu itu ya. Iya. Yang pola-pola apalagi gitu ya, yang soalnya ada pola-polanya. Pola-pola ya. Nggak boleh pipis juga kan. Oh iya. Kalau ini lagi kerjain. Iya. Iya nggak boleh pipis. Jadi Oh iya, teman-teman dan udah harus prepare ya. Iya, dan kalau online tuh ngekliknya harus hati-hati nggak sih? Iya, Iya, karena takut ke skip soalnya atau gimana gitu. Ah, iya. agak sensitif soalnya ngerjain. Terus kalau ke bank sentralan, kalian kan bukan dari ekonomi nih, gimana belajarnya? Ah, berat. Berat. itu banyak banget sih. Klik-kliknya banyak banget. Iya, jujur beberapa hari sebelum tes, kalau kita kan selain buka web, aku nemu juga di internet kayak buku-buku materi ke bank sentralan, yang buku-buku anak SMA, akuntansi gitu Iya kan. iya iya. Dibaca aja ternyata ada keluar. Ya, terus biasanya juga ada soal-soal ke bank sentralan gitu ya, bisa latihan soal juga gitu. Oh, ada Ada latihan yang soalnya. bikin. Ada, Oh. misalnya ada yang iya kayak bisa Iya, udah banyak sih Oh, banyak beberapa kan ya, Bang, ya. Terus- konsultan-konsultan itu buat supaya untuk memudahkan ya. Iya benar. Terus iya benar. Kalian juga masuk ini gak sih grup Telegram? Iya masuk. Ajeng nggak masuk? Oh, itu membantu banget. Iya, jago Itu banget membantu berarti dia. Ada grup Telegram. Iya. Iya, Nah, biasa- nah ini cerita baru nih ya, grup Telegram ini. Maksudnya gimana sih ada grup? Jadi grup Telegram tuh kayak setiap tahun namanya ganti kan, rekrutmen PCPM berapa gitu. Nah di situ tuh orang tuh banyak sharing gitu tentang misalnya udah yang kayak Ajeng tadi, misalnya udah berapa kali ikut PCPM, terus tesnya mereka ceritanya gimana, terus ngasih bagi-bagi tips juga ya Mas Abdan ya. Iya. Jadi Bagi-bagi itu materi. Iya bagi-bagi materi pembelajaran juga. Gitu. Nah, ini note baru ya, ada Telegram teman-teman mahasiswa yang mau coba di BI ada Iya, Telegram juga bisa cari diikutin ya, infonya, cari iya. info di. Dan informatif banget ya. Sangat membantu banget. Itu channel ya, channel atau? Iya. Iya, channel. Grup. Yang Channel. bikin itu kalau nggak salah dari BI juga. Oh adminnya. iya, Iya. good. Berarti ini Dari berita DSD. terbaru ya. Jadi Iya. channel Telegram jangan hanya nonton Vi- video film yang gratisan bajakan. Iya. atau yang bajakan ya. Emang ada? Ada. Dia Jangan malah tahu, kejauhan. jangan tahu. Jadi sekarang ada channel PCPM Bank Indonesia, silakan diikutin juga. Oke, kita break dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi cerita dari teman-teman PCPM, rekrutmen PCPM ya, lebih tepatnya. Kita break dulu. Cepat, cakap-cakap siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Balik lagi di Cetar. Cakap-cakap siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Oke, kita masih ada Lala dan Ajeng ya, Bang Abdan. Bener banget nih Bang Cobi. Iya, di Tadi break. kita udah bahas-bahas sampai tes-tes yang tes-tes tertulis. Iya. Ya, tes-tes. Ada juga tips dari mereka ya, luar biasa nih, episode yang menarik nih untuk teman-teman mahasiswa yang baru wisuda. Baru wisuda, baru lulus atau yang sekarang lagi Iya, mencari kerja. yang mencari kerja ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Mungkin ada tahapan selanjutnya, apalagi itu setelah TPA, Ya, tadi ada LGD ya. LGD. LGD dan juga tes psikologi Interview juga. psikologi sama tes tertulis psikologi. Iya. Gitu. Kalau Ajeng gimana pengalaman LGD-nya kemarin? LGD-nya jadi tuh untungnya BI itu selalu ada apa ya kayak gladi resik kayak gitu sebelumnya, gladi bersihnya. Jadi sehari sebelumnya biasanya kita dikasih tahu untuk join, terus dikasih tahu teknisnya, dicoba untuk join ke room ini, room itu selalu dicoba kan. Jadi pas hari hanya udah smooth lah, kita tinggal ngikutin flow-nya. Gitu. Terus kalau untuk tes psikologinya nggak terlalu banyak waktu itu, tapi ada 2 kali kalau nggak salah. Dan ada retest. Oh iya dari Ada retest ke bank sentralan. Aduh, belajar lagi dong. Iya. Untung masih ada nempel-nempel. Terus udah deh, nah setelah selesai kita ada antrian untuk wawancara psikologi satu-satu, satu orang satu. LGD dulu nggak ya? LGD dulu pagi. Iya, LGD pagi, terus baru interview. Tuh Nah, untuk antri. LGD itu apa sih tipsnya nih supaya bisa mengerjakan dengan baik tuh?
Misteri. Ya kan jadi itu kan kita dibagi ke satu room tuh isinya 4 orang. Habis itu kita dikasih topik terus langsung aja gitu mulai discussionnya karena leaderless kan. Jadi biasanya ada yang inisiatif jadi timekeeper atau inisiatif jadi notulen gitu. Jadi di situ inisiatif itu tuh juga termasuk penilaian. Jadi kayak siapa sih yang punya inisiatif, yang punya leadership tinggi gitu-gitu. Nah, tapi kalau tips dari saya ya sama yang waktu itu saya baca-baca juga itu tuh jangan mendominasi gitu. Jadi kayak harus ngasih kesempatan orang lain juga berpendapat. Terus kalau ada orang lain berpendapat juga harus kita appreciate gitu ya. Habis itu terus kita juga nggak boleh maksain pendapat kita. Pokoknya santai aja, tapi yang penting kita juga nggak diem terus gitu, kita juga ngomong tapi kayak jangan mendominasi sih menurut saya gitu. Nggak berarti yang lebih banyak bicaranya itu lebih baik gitu. Yang penting yang di argumen yang disampaikan itu harus sesuai sama dan topiknya. Dan itu ya mungkin kita bisa kayak bikin poin-poin key points gitu ya. Bener, biar gak lari-lari ya. FYI waktu itu 4 orang gak ada yang masuk sih. Iya. Pas sesi kamu. Iya. Aduh. Gitu. Jadi emang misteri banget. Padahal menurut saya juga mereka bagus sih. Iya, gitu. benar-benar setuju. Ya, itu tadi kan penilai, yang nilai kan bukan kita ya. Iya, benar. makanya Kita kayak- nggak tahu itu. Iya, Yang benar. nilai udah ada, BI Expert. juga punya punya klasifikasi atau mungkin punya persyaratan tersendiri. Iya, Jadi benar. kita nggak nyangka-nyangka lah siapa yang masuk kan gitu ya. Nggak bisa diprediksi. Bener. Nih apa tips yang bagus ya Bang Abdan ya? Maksudnya ada LGD dikasih tahu nih sama mereka gimana triknya nih. Teman-teman harus nonton ini juga ya. Iya. Kalau nggak nonton nyesel banget nih. Benar banget. Soalnya LGD biasanya gak cuma di tas Bank Indonesia juga, Bank Indonesia aja, di rekrutmen lain juga kadang ada ya tes Iya, LGD. di beasiswa juga biasanya ada. Beasiswa juga ada. Terus kalau wawancara ini psikologi ada yang menarik waktu itu. Ada. Nah, ini tips juga ya sebelum wawancara psikologi. Kalau Ajeng waktu itu list apa yang disuka, apa yang nggak disuka, apa yang udah dikerjain, apa yang apa ya SWOT ya. Iya. Iya, SWOT-nya dianalisis sendiri. Pokoknya kenalin diri sendiri dulu. Jadi nanti pas interviewnya nanya itu kita bisa jawab dan lebih enak gitu nyampeinnya karena kita juga udah ingat, udah bisa recall pengalaman sebelumnya gitu. Kalau Lala? Menganalisis diri itu bukannya susah ya kayaknya. Iya. Setuju. Itu PR kan. Nah kalau Lala gimana Lala? Iya, kurang lebih sama sih kayak Ajeng. Jadi kayak karena psikologi itu kan interviewer itu juga ngikutin kita gitu flow-nya. Jadi kayak kita ngomong apa ya itu bakal didik di situ. Kita ngomong apa bakal digali di situ. Jadi kayak biar nggak kemana-mana banget, mendingan kita persiapin dulu kayak ini tuh mau dibawa kemana sesi interviewnya. Biar dapet lah kira-kira poin-poin yang kita mau tonjolkan dan kita mau interviewernya tahu itu biar dapet gitu interviewernya gitu. Mungkin sebaiknya jangan terjadi kemunafikan ya. Iya, dan itu benar harus jujur sih. Harus jujur. Karena Bener gak sih? kelihatan kalau bohong tuh ketahuan gitu. Karena kalau bohong ketahuan Iya. Iya. artinya kita harus mengarahkan ini mau dibawa kemana Iya. ya. Ini kayak judul lagu mau dibawa kemana. Jangan sampai kaget dengar pertanyaan ini terus langsung Iya. apa Jadi jawabannya. malah ngomongnya nggak jelas. Iya. Makanya kalau udah terjadi kemunafikan maka jadi ngelantur lah ya Iya, tak kalau kemana-mana. bohong kan susah. Ketahuan sih Mikirnya. kayaknya ketahuan juga ya. Karena expert. Yang kejujuran yang paling penting ya. Iya, benar. Integritas, kejujuran. Setuju. Terus kalau wawancara sama psikiater nih, sama wawancara akhir, beda gak ininya? Apa namanya? Kayak pengalamannya, Beda banget. beda banget. Beda. Feel-nya beda. Feel-nya beda. Lebih menarik yang mana? Jelas lebih menarik yang terakhir sih. menurut Menarik yang terakhir. Iya. Gimana wawancara akhir waktu itu? Kalau dari Lala dulu deh. Ditanya apa aja gitu. Wawancara akhir tuh waktu tuh dapetnya kan di room tuh ada banyak tapi yang panelisnya ada 3 orang. Waktu tuh direktur DPM moneter, dari SDM sama dari KPW 1 kalau nggak salah. Habis itu benar-benar di awal kan memperkenalkan diri kayak gitu-gitu, terus ditanya pasti pertanyaan kenapa mau masuk BI itu pasti ada. Iya. Jadi nah itu persiapannya aku juga sama sih kurang lebih sama
interview sebelumnya. Jadi bikin persiapan pertanyaan gitu, possible questions. Jadi kayak possible questionnya ini, nah jawabnya ini, dan itu sebanyak mungkin, dan tanya-tanya orang juga kayak kira-kira apa yang muncul dan bakal ditanyain gitu. Jadi kita tuh udah siap gitu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang berbeda atau gimana ya kita tinggal elaborate dari persiapan kita tadi gitu. Menarik. Iya, jadi kalau gitu karena itu kan ditanyain habis itu langsung jawab, berarti kan mikirnya harus cepat kan. Jadi kayak dengan kita udah nyiapin itu kita udah bisa lebih gampang gitu. Konek-konekin ya gitu. Pantes BI menerima kalian ya, ternyata persiapannya udah luar biasa. Sangat lumayan. Jadi soalnya layak banget jadi calon pemimpin Bank Indonesia ya, maksudnya. Amin. Ini juga udah kebangetan nih, sampai interview juga udah nyiapin pertanyaannya. Kalau saya dulu nggak pernah kayak gitu. Terima aja pertanyaan apa kita jawab gitu. Tapi ini luar biasa. Keren juga sih. Keren. Kalau Ajeng BTW udah 3 kali nyoba kan? Iya, Kalau yang benar. pertama sama yang kedua, Masih di tes-tesnya. oh di Tes tulis. Iya, makanya waktu tes tulis persiapannya bener-bener karena udah tahu kan jangan sampai lagi gagal di sini gitu. Gitu sih. Terus pas wawancara 3 orang juga berarti yang Sama, Oh, 3 sama. orang. Cuma mohon maaf saya nggak ingat. Gak apa-apa sih. Gak apa. Kemarin kita fokus dengan diri kita biasanya ya. Iya. Sampai wajahnya pun kurasa lupa ya. Bener, bahkan nginget-inget namanya tuh lihat lagi nama di Zoom ya nggak Iya, apa-apa. Karena deg-degan ya. Nah kalau waktu itu ada beberapa hal yang kita kan nggak bisa identifikasi diri sendiri ya. Makanya saya telepon orang tua sama telepon teman dekat, nanya kayak saya gimana sih orangnya gitu, panikan gak atau gimana, terus kira-kira ada pernah denger apa, aku ngomong apa dulu gitu. Iya, untuk tahu strength weakness ya. Iya. Biasa. Terus jadi udah deh lebih mudah untuk jawab pertanyaan sejujurnya. Di interview akhir berarti menggali personality juga, dan juga ada isu-isu juga yang dibahas. Oh iya, tentang bank sentralan juga. Ditanya nggak kamu, Jo? Enggak, aku paling banyak ditanya pengalaman kerja sih. Oh ya, Kalau Lala, aku waktu itu personality, terus nah ada kan iya ada sedikit tentang kayak inflasi gitu-gitu, tapi karena mungkin panelisnya udah baca background aku juga, jadi kayak waktu itu lebih ngebahasnya ke UMKM karena waktu itu kan sebelumnya bisnis sendiri, jadi yang ngerti itu kan, jadi gimana pinter-pinter aja sih sebenarnya waktu interview itu gimana kita mengarahkan interview itu ke hal yang kita tuh sebenarnya sudah paham gitu, tapi dielaborate juga dengan fungsi dan tugas pokok BI. Ya itu paling utama sih. Kita sebelumnya harus tahu dulu apa sih tugas pokok BI, visi misi, terus nilai-nilai strategis gitu-gitu. Jadi nyambung gitu. Pengetahuan kita sama apa itu Sampai BI. nilai-nilai strategis juga hafal berarti ya. Waktu itu belajar dulu ya. Oke, aku tadi tuh denger katanya apa namanya, ada pertanyaan kayak gini nih. Kenapa masuk BI? Kita mau denger juga nih. Waduh. Masih ingat kalau aku. Waktu itu jawabannya apa sih gitu? Ajeng. Ajeng dulu, oke. Jadi kan karena waktu itu posisinya baru masuk kerja terus terjebak di negeri orang nih ya. Mau pulang susah, di Indonesia nggak ada kantor yang buka opening opportunities kayak gitu ya. Terus kayak aduh apakah akan ada masa aku bisa pulang, karena kan kalau aku keluar dari sini terus pulang ke Indo belum ada kerja, gimana keluarga gimana kayak gitu kan. Terus lebih karena ada BI di mana-mana di berita ketika pandemi, iya nggak sih, sadar nggak BI makin banyak kan ketika pandemi. Terus langsung kayak muncul, ya ampun, kayaknya emang BI nih gitu. Terus ya waktu itu sih bilangnya karena emang sama, jangan sampai ada orang yang ngerasa pesimis sama negaranya sendiri, kayak nggak bisa balik karena nggak bisa nerima kita gitu, nggak ada opportunity, terus nggak bisa. Pasti bisa gitu. nasionalisme tinggi. Merah putih Di dadaku. Ingat bela negara ya. Jadi kan bela negara. Kalau di Lala nih gimana? Kalau aku waktu itu, jadi sebelumnya tuh singkat cerita dulu bikin bisnis sendiri. Terus benar-benar bisnisnya itu tentang baju-baju gitu kan, fashion wanita gitu. Jadi benar-benar tektokan sama vendor-vendor macam-macam gitu kan. Nah terus kan, aku tuh sering lihat Bank Indonesia Jabar tuh punya UMKM binaan juga kan. Jadi kayak, dan UMKM-nya tuh bagus-bagus banget dan maju-maju banget gitu. Dan aku sendiri juga sering beli dan
pakai produk-produknya juga gitu. Jadi kayak wah, Bank Indonesia keren banget. Kayak dulu kan ngiranya Bank Indonesia tuh ngurusnya inflasi moneter, harga cabai gitu-gitu aja kan. Tapi ternyata sekarang kan punya berkontribusi juga pada UMKM gitu-gitu, dan pengen aja gitu jadi orang tuh yang punya makna gitu. Iya men, kontribusi iya kayak even ke orang-orang sekitar yang deket-deket aja lah, pengen gitu loh bermanfaat gitu. Terus waktu tuh Bank Indonesia tuh kayak emang tempat yang tepat ya Jeng ya. Kayak apapun yang kita lakukan tuh kayak tadi kata Pak Peri, kita Yanda kan ya apapun yang kita lakukan tuh pasti bermakna gitu buat Indonesia gitu. Betul. Pengen sih kayak itu udah ultimate goals gitu. Tapi Lala kenapa gak ikut onboarding UMKM aja? Kok malah ikut PCPM? Kan pengen biar impact-nya lebih lebih luas. lebih bermakna ya. Iya. Gitu. Jadi nggak cuma buat aku sendiri gitu, tapi kan buat semuanya. Buat gitu. masyarakat umum. Iya, Semoga benar. ini ya harapannya setelah di BI bisa tercapai, karena sepertinya termotivasi dari perannya BI ya, dari di KPUDN ya. Sampai tadi tentang COVID juga ya, BI bagaimana menumbuhkan bekerja. optimisme. Iya, jujur BI itu selama COVID dia tuh yang menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia akan Bisa kok. Ya, keluar dari itu fungsi bank sentral ya. Kalau bank sentralnya pesimis, Iya. pasti semua pesimis. Iya benar. bener juga. Iya. Positif. Ada lagi Bang Abdan sebelum kita tutup nih, dan seru banget nih. Terus waktu kalian udah wawancara akhir nih, udah selesai, terus dapat pengumuman dong, gimana rasanya? Lama ya itu Jung, sebulan iya, ya? berapa lama? Sebulan rentangnya tuh. Sebulan. Dari kita November akhir wawancara, terus pengumumannya Optimis tuh ya Desember sih akhir. waktu itu. Iya. Jujur dong, wallahualam aja sih. Kayak Kalau gimana, Ajeng Jeng? gimana? Udah let go. Kayak Udah ya. did the best we could gitu kan. Iya, kayak udah Kayak ya udah, ini udah yang paling, ya terserah Allah jalannya gimana gitu. tinggal tawakal gitu. Ternyata Terus ada email. Waktu dapat, ya gimana? Ajeng gimana? Jadi pengen lagi. Ekspresi ya, kita pengen tahu nih gimana Iya, pertama iya. kali ekspresi gitu. Oh, BI berarti ngumumin. sebulan dari November sampai Desember itu ngecek email terus tiap hari atau Enggak. gimana? Enggak. Oh, enggak. Aku bahkan baru ngecek itu besoknya. Oh, baru ngeceknya besok ya? Kayaknya iya, aku baru besok. Jadi tuh waktu itu di Malaysia lagi banjir dan aku kebanjiran. Jadi aku ngungsi di rumah temanku kan. Terus baca, itu teman kerja, dan pas lagi baca lagi di rumahnya, aku nggak berani ngapa-ngapain, senang-senang gitu nggak berani, karena kan artinya aku harus resign dari kantor sekarang. Jadi aku tahan sampai beberapa hari. Oh, gitu ya. Tapi pas udah lagi sendiri joget sendiri. Oh, joget-joget Iya, ya. terus kayak ngirim ke orang tua kayak pakai emot sedih, pakai emot nangis gitu, mama alhamdulillah gitu-gitu. Dulu jadi merinding. Iya. Wah iya. Lala gimana Lala? Kalau aku agak beda nih, kayak heboh banget ya. Waktu itu di rumah, terus mama aku lagi nyetir ke supermarket, terus aku sendiri sama Mbak di rumah kan. Terus itu tuh udah deg-degan banget, soalnya kayak udah sebulan gitu ya Jeng. Kayaknya hari ini deh, kayak setiap hari agak deg-degan gitu minggu-minggu terakhir itu. Terus kayak jam 2, inget banget 2.03 jam 2 terus kayak 14.03 atau iya, 2.00 14.03 siang-siang gitu. Buka email. Kalau deg-degan tuh kalau Telegram udah mulai banyak notif. Iya. Oh, ini berarti ada sesuatu nih. Terus kayak akhirnya begitu buka terus sampai Mbak itu di belakang kayak lari. Kenapa? Nangis. Berarti jerit sekuat-kuatnya lagi sekuat-kuat. Iya, kayak lega gitu loh. Iya. Akhirnya soalnya lama kan itu. Dan kayak telepon mama, terus telepon bapak, semuanya kayak happy gitu. Kayak nggak nyangka kok bisa sih kamu masuk ya. Aduh, padahal yang nyuruh daftar mereka ya. Itu tuh gitu banget ya, kok bisa sih masuk gitu ya, bukan Iya. alhamdulillah gitu, kok bisa sih Makanya masuk. jadi kayak happy banget karena nggak nyangka gitu. Gitu Kalau deh. Bang Abdan kemarin aku tanyain dia guling-guling bro. Oh iya. Enggak lah ya. Iya. Sama aku juga ini seneng, terus langsung bilang orang tua Iya, kayak iya. Iya. Iya, sama kan.
Terus kayak ngangkat teleponnya tuh karena kita nangis-nangis jadi takut dulu, kirain kita ada apa-apa gitu. Dan Ternyata sama indikatornya selalu notif grup Telegram. iya gitu ya. bener kan. Waduh udah banyak nih, udah banyak nih. Mau buka email tuh langsung kayak aduh buka gak ya? Iya benar. Iya Terus wajar. Kalau aja nggak pernah join di Telegram mungkin wajar karena sibuk kerja kali. Iya benar. Ya gitu Ngurusin lah. kerjaan kayaknya di Malaysia lebih berat kerjaannya nggak ya? Enggak Oh, kayak. enggak. Kalau di Malaysia enggak sih, di sini lebih mikir kerjaannya. Lebih analisis ya. Lebih analisis ya. Mudah-mudahan ditempatkan yang nggak terlalu banyak analisis. Tapi memang harus diciptakan menganalisis ini. Iya, Iya. udah mulai kita kayaknya udah mulai suka Iya, malah. iya, iya. Udah mulai enjoy. Harus dijadiin hobi. Benar. Hobi iya. Ada lagi? Kira-kira? Udah. Terus pas udah masuk BI, udah onboarding, udah pelatihan, gimana nih? Sesuai ekspektasi Iya gak benar juga ini? nih pelatihan. Pelatihan di BI gimana sih? Mau tips dulu dong tadi satu. Oh, iya. Oh, Pas gimana, lagi rekrutmen, mending bilang-bilang sama orang. Biar dibayar. Sebanyak-banyaknya minta doa. Oh, Jangan malu walaupun nggak dapet. Aku aja 3 kali, 3-3-nya minta doa kemana-mana. iya, iya, iya. Sama ini Doa ya? sih yang paling kan jaga kesehatan ya loh, karena Iya. cepet Iya. banget kan pace-nya, meskipun kayak 7 bulan tapi itu padet banget, dan satu Iya. tes, satu tahapan tuh nggak cuma satu tes. Jadi kayak kita harus endurance-nya harus tinggi. Setuju. Dan doa ibu sih Siap. sama mama, ibu sama mama, ibu sama ayah. Ibu sama mama. Karena Sama mama. jujur waktu wawancara itu tuh mama tuh waktu wawancara mama nggak berdiri dari sajadah buat ngedoain. Iya, orang tua salat malam gitu-gitu. Subhanallah. Jadi emang Subhanallah. minta restu orang tua itu Iya. ini banget. Aku ngalamin kalau yang itu. Iya. Maaf dan juga pasti ya. Iya. Nah kalau waktu pelatihan gimana? Pelatihan seru ya, Jung. Karena kita kayak punya angkatan lagi gitu loh. Jadi kayak kuliah lagi Kayak kuliah gitu. lagi ya? Iya, temennya banyak. Berapa orang sih yang 36? 36 152. Iya, Oh, 150. banyak ya. Iya, Bang 152. Abdan berapa? 175. Tuh lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Iya. Apa mayoritas dari kelihatan nggak ya? Maksudnya jurusan atau universitas atau kampus apa maksudnya fakultasnya? Oh, mostly jurusannya? masih ekonomi ya, Jung ya. Iya, sama teknik industri banyak. Teknik industri banyak. Oh gitu ya. Sistem informasi juga udah mulai Iya, banyak. ini kenapa ditanyain supaya memotivasi nih Iya. teman-teman yang lagi cari kerja di BI itu juga bukan hanya tadi yang di awal kita sampaikan ya, bukan jurusan manajemen, ekonomi, Iya. akuntansi, enggak ya, ada juga teknik. Iya. Gitu. Luar biasa. Apalagi pengalamannya. Ada lagi? Kayak kuliah lagi sih awal-awal. Kuliah Jadi kan lagi. karena banyak major yang masuk, nggak cuma ekonomi, jadi kita ada klasikal kan. Iya, mulai dari awal kita Jadi kayak diajarin bener-bener basic ekonomi, dari bener-bener makroekonomi gitu-gitu ya, mikroekonomi ya sampai Ke bank kebijakan sentralan. BI, ke bank Iya. sentralan gitu. Jadi kayak nggak usah takut kalau misalnya nggak dari ekonomi ya, Jun ya. Iya, benar. Luar Pusing biasa. nggak? Setiap ini ada Ada tugasnya ya? Iya, tugas ada tugas. Kalau Setiap yang ini nih, kalau yang ini nih nggak usah kita sebarin Iya. ya, karena itu Biar jadi kenikmatannya miss ya. ya. nanti kalau udah masuk juga ngerasain ya. Iya. Biar penasaran. Karena kita yang pasti punya keluarga baru ya. Benar. Iya, itu sih. Angkatan baru itu kan keluarga baru. Dan ilmu baru. Ilmu Senang baru. banget. Jadi selamat buat kalian. Boleh kan ada punya tepuk tangan? Iya di apa selamat OJT juga di kantor perwakilan Bank Indonesia Siantar. Horas. Horas. Biasa nanti kalau karena kan kalau pimpinan nanti jadi pimpinan ya, jadi pemimpin. Amin. Pasti akan banyak pidato tuh harus menyesuaikan dengan Kultur konten lingkungan. lokal ya, Kultur Kultur lokal. atau budaya lokal. Jadi ini apa kalau Siantar atau Simalungun horasnya 3 kali. Oh, Coba iya. kita mau denger. Oke. Lala bilang horas 3 kali. Ini orang Sunda ya, orang Jawa ya. tapi tinggal di Bandung. Tadi di Bandung kita Iya. mau denger kalau orang Bandung gimana ngomong Oke. horas. Yang keras ya? Iya. Horas, horas, horas. Masih belum keras. Oh, dikit. Horas, horas, horas. Oh iya. Dikit. Ajeng. Kalau Ajeng dari mana, Suri? Sama orang Dari- Jawa tinggal di Bandung dari Oh, lahir. tinggal di Bandung juga. Nih, orang Jawa tinggal di Bandung ngomong horas di Siantar. Horas, horas, horas. Suara dalam. Gimana? Udah oke? Approve? Oke. Aku gak usah dong, aku gak usah dong. Udah sering, udah sering. ya, udah sering. Oke, thank you udah hadir di Cetar Cakap-Cakap Siantar, ini salah satu program
BI Inovasi, program turunan dari Paten Bank nih untuk mengubah perilaku ya dari pegawai Bank Indonesia agar dari belum tahu menjadi tahu lah gitu. Nah ini kita juga salah satunya menyebarluaskan bagaimana rekrutmen PCPM di Bank Indonesia. Thank you buat kalian, sehat selalu, terus sukses selalu. Mungkin ada pesan-pesan. Makasih banyak Lala, Ajeng, ya betah-betah di Sianta. Udah betah. Udah betah. Silakan Bagus. menikmati Siantar lah ya, kan Siap. nggak panas sejuk lah, enak. Iya, Kurang lebih kayak Bandung ya. Iya Bener. Tapi ya kotanya nggak kayak Bandung ya. Suasana mungkin ya. Untuk teman-teman, Lala mau kasih tips apa? 3 mungkin kasih. Ada Tentang rekrutmen? Iya. Oke. keyword. Doa restu orang tua, jaga kesehatan, ini kendalikan mindset. Jadi apa ya? Dikondisikan Ya, mindset. oke. Emotional spiritual quotient Yes. lah ya. Ajeng. persiapan menyerah. Kita kasih tepuk tangan juga ya. Oke. Di momen ulang tahun ini kita bisa ngobrol bareng sama PCPM 36 ya. Thank you sekali lagi dan terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah nonton atau mitra kerja juga pegawai Bank Indonesia yang nonton kita. Di mana aja, Bang? Di YouTube jangan lupa di like, di komen, di subscribe YouTube Bank Indonesia Pematang Siantar. Ya, KPBI Pematang Siantar ya. Kalau bukan kita yang dukung siapa lagi ya? Oke, saya Alcobi. Saya Abdan. Di Cetar. Cakap-cakap Siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang bilangku. Cetar, cakap-cakap Siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang bilangku.